Baik, kembali kami ucapkan selamat siang Bapak Ibu. Kurang lengkap, Waduh, ini kurang semangat sebentar, ini ya. sebentar ini yang namanya Mas Erik, Bang Erik ini udah terkena hantaman nasi ya ini Sudah ya. meresap. Coba deh Oke. kita cek ombak dulu Titi. Sekali lagi Kamu ya. sebelah kiri, saya sebelah Boleh. kanan ya. Sebelah kanannya ini yang table tengah ikut ke siapa ini? Yo Home Pimpa kali ya. Ya udah deh, nanti yang sebelah tengah sampai ke sana bagian Erik Oke, aja saya ya. bagian table 1 dan 2 ke belakang ini ya. Oke. Silakan Titi. Coba Bapak Ibu yang berada di table depan saya 1 dan 2 ke belakang, saya boleh dengar tepuk tangannya selamat siang? Oke, lumayan lah ya. Not bad ya, oke. Iya. Yang dari tengah sampai ke sebelah kanan ya, jangan mau kalah Bapak Ibu ya. Eyo. Wah ini nih kurang semangat. Eyo. Oh. Au ah. Oke, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan yang mana nih? Oke, luar biasa. Oke. Ya. Ini harapannya Bapak Ibu ya. Tentunya setelah menikmati makan siang, ini di Betul. dalam AC-nya cukup dingin, jangan sampai ngantuk begitu ya. Betul sekali, karena kita Oke. masih bersama-sama melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian acara Solo Solo Investment Forum 2025. Discover Solo, Meet Opportunity. Tepuk tangan paling meriah dulu dong. Nah, kalau begini kan sudah lebih semangat lagi. Semangat on fire dan mudah-mudahan bisa mengikuti sesi demi sesi dan mendapatkan insight-insight baru untuk hari ini. Titi. Benar sekali. Baik, dan tentunya di sesi siang kali ini akan diawali dengan business presentation di mana pemerintah, BUMD, pelaku usaha dan juga startup bersama-sama menampilkan peluang investasi yang nyata dan juga dapat ditindaklanjuti. Betul sekali Titi, karena melalui presentasi ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kita dapat menyaksikan bagaimana kota Solo bergerak maju mulai dari konsolidasi aset daerah, pengelolaan air, pergudangan hingga pengembangan destinasi wisata dan inovasi bisnis yang kreatif. Baik, dan untuk itu kita akan bersama-sama untuk menyimak beberapa presentasi yang akan disampaikan oleh yang pertama BPKAD Kota Surakarta, Kemudian dilanjutkan Perumda Air Minum Toyo Wening, kemudian juga Perumda PAU Pedaringan Kota Surakarta, kemudian juga Suma Kedaton, kemudian startup lokal Solo dari Neurobook, dan juga ada startup lokal Solo tentu saja yaitu Umroh Fit yang nantinya akan turut serta memberikan presentasi-presentasinya di hadapan kita semua. benar, dan perlu kami sampaikan teruntuk Bapak Ibu nanti akan menyampaikan presentasi tanpa mengurangi rasa hormat karena memang kita ada efisiensi waktu begitu ya. Betul sekali, Jadi Titi. nanti untuk masing-masing pemaparan atau presentasi durasinya adalah 8 menit saja. Kemudian nanti mohon izin ketika 3 menit terakhir akan kita remind begitu ya. Betul sekali. Jadi mohon izin Bapak Ibu ya sekalian kembali lagi kami ingatkan agar tetap efisiensi waktunya Betul. sehingga semungkin dan mudah-mudahan apa yang telah dipersiapkan bisa dapat disampaikan kepada seluruh peserta pada hari ini. Baik, dan langsung saja Erik dan juga Bapak Ibu sekalian kita akan memasuki pemaparan yang pertama. Kami akan mempersilahkan tentunya yang akan diawali dari BPKAD Kota Surakarta, di mana akan ada pemaparan atau presentasi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Surakarta, Ibu Sri Astuti, yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Surakarta, Ibu Kristina Andika Irawati. Untuk itu langsung saja kepada beliau Ibu Kristina Andika Irawati kami silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan mengawali presentasi yang pertama kali ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau boleh kami panggil adalah sahabat investasi pemerintah Kota Surakarta. Tadi MC-nya cek ombak, saya juga akan cek ombak bahwasanya acara yang kita nantikan pada siang hari ini dengan Solo Investment Forum, nanti Bapak Ibu bisa menjawab Discover Solo Meet Opportunity. Siap ye? Siap, oke. Kita coba Solo Investment Forum. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.
Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Kristina Andika Irawati sebagai Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Surakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, siang hari ini, kami dari pemerintah Kota Surakarta ingin memperkenalkan aset-aset barang milik daerah Kota Surakarta berupa tanah dan bangunan, yang mana aset-aset ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, utamanya oleh Bapak Ibu semua untuk dikembangkan sebagai lahan bisnis dari Bapak Ibu semua. Sehingga lahan-lahan kami bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surakarta. Yang mana pendapatan asli daerah Kota Surakarta ini akan dikembalikan kembali pemanfaatannya untuk masyarakat Kota Surakarta. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di sini kita saksikan beberapa aset yang akan kita kerjasamakan dengan Bapak Ibu semua. Tadi kalau Bapak Ibu masuk ke ruangan ini melalui beberapa tempat atau beberapa slide ya yang di depan, itulah ada 22 aset tanah maupun bangunan yang akan kita kerjasamakan dengan Bapak Ibu semua. Monggo bisa kita saksikan bersama. Lahan Ekspol Panularan, hak pakai legal formalnya pemerintah Kota Surakarta nomor 2 Panularan. Tempatnya adalah Jalan Bayangkara Panularan, luas tanahnya 9.700 meter persegi. Kemudian penawaran sewa, kedua adalah Pasar Kabangan. Penawaran sewa Aspol Panularan 979 juta sekian. Selanjutnya, Pasar Kabangan. Hak pakai pemerintah Kota Surakarta Kelurahan Sondaan nomor 4 terletak di Jalan Rajiman Sondaan dengan luas tanah 4.161 meter persegi. Selanjutnya adalah XSD Tumenggungan. Kemudian pendopo UPT Pengelolaan Aset SD Tumenggungan, hak pakai pemerintah Kota Surakarta nomor 9 Timuran Jalan Ronggowarsito, luas tanah 1.363. Penawaran sewa 182 juta per tahun. Pendopo UPT Pengelolaan Aset, hak pakai nomor 7 Kelurahan Ketelan, Jalan RM Said nomor 40, luas tanahnya adalah 900 meter persegi. Luas bangunan 542 meter persegi, lokasi sangat strategis. Dan selanjutnya adalah SD Sriwedari, hak pakai nomor 13 Kelurahan Sriwedari, penawaran sewanya 197 juta per tahun. Kantor Kelurahan Sondaan, bekas kantor Kelurahan Sondaan, hak pakai nomor 8 Kelurahan Sondaan, tempatnya ada di Jalan Agus Salim Sondaan, luas tanahnya 240 meter persegi, full bangunan. Kemudian Balai Persis, hak pakai nomor 6 Kelurahan Ketelan, Jalan Gajah Mada dengan luas tanah 1.385, luas bangunan 717, penawaran sewa 194 juta per tahun. Lantai 3 Gedung Parkir Ketandan, hak pakai Pemkot nomor 50 Kelurahan Sudiro Prajan, Jalan RT Mertadinata Sudiro Prajan, luas tanahnya 567, luas bangunan 567, ini lantai 3-nya lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk lahan parkir. Penawaran sewa 39 juta 50 juta per tahun. XSD Timuran, hak pakai nomor 14 Kelurahan Punggawan, Jalan Yosodipuro Punggawan, luas tanah 799, kemudian penawaran sewanya 111 sekian
juta per tahun. Selanjutnya adalah SD Negeri Bumi 1, hak pakai pemerintah Kota Surakarta nomor 3, Kelurahan Penumping. Penawaran sewa 210 sekian juta per tahun. Mohon izin Ibu, waktu tersisa 1 menitan. Ya. Lahan kosong sebelah waterpark, penawarannya 236, lanjut. Lapangan Pondok Boro, hak pakai nomor 13 Kelurahan Nusukan, penawarannya 44 juta sekian per tahun. SD Negeri Kerten 2, penawarannya 140 juta sekian per tahun. SD Batu Rono, penawarannya 126 juta sekian per tahun. SD Negeri Yoso Dipuro, penawarannya 195 juta sekian per tahun. Bapak Ibu, terima kasih. Inilah 22 aset pemerintah Kota Surakarta yang bisa dikerjasamakan dengan Bapak Ibu semua. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi kepada kami BPKAD Kota Surakarta atau melalui rekan kami UPT Pengelola Aset Pemerintah Kota Surakarta. Kami siap melayani Bapak Ibu semua, kami siap mengantarkan Bapak Ibu ke titik lokasi yang akan dikerjasamakan. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang paling meriah kepada beliau Ibu Kristina Andika Irawati, Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Surakarta. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh beliau, namun bila Anda yang belum bisa kelupaan ataupun terlewatkan beberapa hal detail lainnya, nanti bisa dicek saja di soloinvest.id Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Betul sekali dan kita akan melanjutkan untuk presentasi berikutnya. Namun sebelumnya kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam Prio Suhartan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Surakarta. Potensi, butik hotel, museum batik, resto gedung pertemuan. Ex Aspol Panularan, Jalan Bayangkara, Surakarta. Potensi, rumah sakit premium, destinasi kuliner, laboratorium lingkungan, dan car park. Ex Pasar Kabangan, Jalan Dr. Rajiman, Surakarta. Potensi, rumah sakit premium, destinasi kuliner ikonik Surakarta. Ex SDN Tumenggungan, Jalan Ronggo Warsito 142 Surakarta. Potensi, supermarket modern, pusat ekonomi kreatif disabilitas. Ex SDN Sriwedari, Jalan Kebangkitan Nasional 23 Surakarta. Potensi, supermarket, butik hotel, fasilitas kesehatan. Ex kantor Kelurahan Sondakan, Jalan Agus Salim, Surakarta. Potensi, minimarket, restoran, bimbingan belajar. Balai Persis, Jalan Gajah Mada, Surakarta. Potensi, restoran premium. Lantai 3 gedung parkir Ketandan, Jalan RE Marta Dinata, Surakarta. Potensi, Executive Office Suite and Co-working Space Boutique, tempat olahraga indoor. Ex SDN Timuran, Jalan Yoso Dipuro, Surakarta. Potensi, butik hotel, restoran, klinik swasta, kantor perwakilan perusahaan, perusahaan logistik, dan jasa pengiriman barang. Ex SDN Bumi 1, Jalan Kebangkitan Nasional, Surakarta. Potensi, sekolah swasta terpadu, sekolah kurikulum internasional.
XSDN Kerten 2 Jalan Serikatan 21 Surakarta. Potensi fasilitas olahraga. XSDN Baturono Jalan Sungai Citandui Surakarta. Potensi sekolah swasta terpadu. XSDN Yoso Dipuro Jalan Yoso Dipuro Surakarta. Potensi rumah sakit swasta, sekolah swasta. Lapangan Pondok Boro Jalan Popda Surakarta. Potensi apartemen terpadu, butik commercial and co-living building. Pendopo UPTD Pengelolaan Aset Jalan RM Said 40 Surakarta. Potensi restoran, kafe premium. Lahan kosong selatan Waterpark Summerland, Jalan KH Masyikur, Surakarta. Potensi taman parkir, universitas swasta. Baik, tentunya demikian video yang sudah disampaikan juga tentunya oleh Ibu Christina baru saja ya Erik ya. Betul sekali Titi, dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin kembali mencari tahu informasi lebih detail apa yang disampaikan oleh beliau, Betul. dapat diakses melalui soloinvest.id. Baik. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, presentasi selanjutnya kali ini kita akan bergeser menuju Perumda Air Minum Toyo Wonding Kota Surakarta yang dimana akan dibawakan oleh beliau Bapak Agustan Sarjana Ekonomi. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, selamat siang. Bagaimana semangatnya siang ini? Oke, kami akan melanjutkan. Perkenalkan sebelumnya saya Pak Agustan selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Surakarta. Siang hari ini waktunya berapa? 8 menit. Siang ini kami akan membawakan satu aset kami yang menurut saya cukup potensial untuk Bapak Ibu lihat, dan dari pagi kami tadi sudah menyaring, alhamdulillah sudah ada peminatnya. Ini cepet-cepetan ini. Nama asetnya adalah kolam renang Tirtomoyo Jebres. Jadi Bapak Ibu aset ini ya kira-kira kalau mau di propose ke 2026 sudah bisa menghasilkan. Next. Sudah tampil. Ini Bapak Ibu lanjut. Jadi dari status kepemilikan ini adalah masuk dalam hak pakai nomor 46. Luas tanahnya Bapak Ibu ada 6.145. Nama pemegang haknya tentu pemerintah Kota Surakarta. Next. Tanah dan bangunan fasilitas yang disewakan tentu saja tanah seluas 4.191, kemudian ada bangunan 500 berupa kolam renang 2 unit, jadi sudah ada bangunannya Bapak Ibu. Sudah ada kolam renang 2 unit, kemudian ada ruang kantornya, ada tribunnya, kemudian sudah ada kamar mandi putra putri, ada kantin, taman, dan tentu saja untuk lahan parkir. Jadi sudah lengkap. Next, saya 5 menit aja nanti cukup. Kemudian bangunan kolam renang Tirtomoyo Jebres itu saat ini statusnya sebenarnya ada dalam objek benda cagar budaya atau bangunannya, hanya bangunannya saja. Jadi kolam renangnya ini harus tetap dipertahankan, tetapi bangunan-bangunan yang lainnya tentu saja bisa muncul, bisa dibuat yang baru, bisa berupa fasilitas olahraga yang lain. Kemungkinan kalau Bapak Ibu mau membangun lapangan padel ya, yang sekarang lagi tren itu, kira-kira masih bisa 2 atau 3, disilakan. Nah ini kalau kita lihat di petanya yang di garis merah itu adalah bangunan itu, yang hijau itu yang tidak boleh diganggu. Tetap pada status
itu gedung sama kolam renang. Di luar itu boleh dikembangkan. Silakan. Next. Nah, fasilitas yang melekat saat ini Bapak Ibu, ini sudah lengkap, ada sambungan air dengan nomor pelanggan 17731. Lalu kemudian sudah ada fasilitas listriknya 23.000 watt, nomor pelanggannya 520 496 838, dan sudah ada pompa sirkulasi yang melekat di dalamnya. Next. Nah, Bapak Ibu bisa lihat fasilitas bangunannya, ini ada kolam renang utama, kemudian ada kolam renang anak, lalu kemudian sudah ada tribunnya, lalu ada ruang bilas dan ruang ganti, kemudian aula kantor, kemudian area kantin dan tanah untuk parkir, serta yang lainnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan bahwa berhentinya operasional kolam renang itu adalah pada saat COVID-19 kemarin berhenti. Jadi kalau kita bisa melihat potensi pendapatan per tahunnya, ini saya sertakan supaya Bapak Ibu semakin yakin bahwa sungguhnya dulu sudah ada captive market yang ada di sana, sudah punya pelanggan setia, dan rata-rata pendapatannya kalau kita bisa lihat terakhir 2018 itu pendapatannya dari karcis saja itu sebesar 387 juta sekian. Rata-rata pengunjungnya itu adalah pengunjung yang umum, itu adalah terakhir 16.753, tetapi ada pelanggan khusus untuk putri. Jadi di sana dibuka 1 hari untuk putri itu sudah ada pelanggannya kurang lebih 27.000 sekian. Jadi Bapak Ibu kalau mau memulai bisnis ini sudah punya pasarnya. Jadi dulu sudah punya pelanggan dan sebagainya, kemudian kita tinggal mengumumkan ini buka kembali, mereka akan datang. Lanjut. Nah, faktor pendukung atau potensi yang ada di sekitarnya tentu saja yang pertama berada di lokasi yang strategis. Ini bersebelahan dengan gedung vokasi UNS, kemudian dekat dengan Pasar Gede tentu saja, dan dekat juga dengan beberapa rumah sakit yang ada di sana. Kemudian yang kedua tentu dekat dengan jalan provinsi, ini pinggir jalan provinsi. Kemudian yang menunjang ini adalah punya sejarah. Jadi punya nilai sejarah yang digunakan pada kolam renang ini pada PON, Pekan Olahraga Nasional. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sudah dikenal oleh masyarakat Kota Surakarta. Jadi ketika bicara tentang kolam renang Jebres, tutup mata, dia akan sampai di sana. Lanjut. Nah, kira-kira ini bisa dimanfaatkan buat apa? Tentu saja kolam renang. Itu tidak boleh bergeser dari situ, tetapi kita boleh memunculkan usaha yang lainnya di situ, bisa berupa fasilitas olahraga juga, bisa coffee shop juga bisa, kemudian hal lainnya yang kiranya itu bisa mendukung. Jadi izin Bapak, waktunya kurang 2 menit lagi. Iya, oke siap, nggak cukup 1 menit. Oke, lalu sewanya berapa Bapak Ibu? Nah, kami tawarkan 280 juta per tahun. Kalau tadi pendapatannya sudah ada 300 sekian, saya pikir angka 280 ini bukan harga yang mahal, karena sudah ada pasarnya. Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari karena ini sudah ada pasarnya. Lanjut. Selesai kayaknya. Nah benar, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau nanti kurang silakan mampir ke booth kami untuk melihat atau janjian untuk melihat secara langsung. Biasanya kalau gambar dengan yang aslinya itu kadang-kadang beda. Itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang paling meriah kepada beliau Bapak Agustan SE selaku Direktur Utama dari Perumda Air Minum Toyo Wening Kota Surakarta. Baik, dan untuk selanjutnya kita juga akan mendengarkan presentasi dari Direktur Perumda PU Pedaringan Surakarta, dan untuk itu kami mengundang kepada Bapak Suryo Barono SPT MM, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Wilujeng. Bapak Ibu sekalian yang di forum terhormat ini, perkenalkan saya Suryo. Saya di sini hadir di forum yang berbahagia ini dengan Pak Direktur Utama Perumda PAU Pedaringan, Pak Sayudin Bahri, kami persilakan. Aplaus untuk beliau. Untuk menyingkat waktu, berapa menit Mbak Eniastiti? 7, 8, oke, thank you. Kami di sini akan berbicara 3 hal. Yang pertama, siapa atau apa PAU Pedaringan. Yang kedua, apa yang bisa kita kolaborasikan. Dan ketiga, dengan cara apa atau mekanismenya bagaimana kolaborasi tersebut. Lanjut. Perumda PAU Pedaringan berdiri sejak tahun 1984. Nah, sudah hampir 50 tahun, 40 tahun lebih PAU Pedaringan berada di tengah-tengah kota Surakarta. Fokus bisnis kami pertama warehousing, pergudangan. Yang kedua logistik, angkutan barang. Yang ketiga sewa lahan, open space. Yang keempat bisa juga parking area. Yang kelima perdagangan dan yang terakhir gas station atau SPBU. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menuju UNS, di sana ada SPBU yang di belakang UNS depan ISI. Itu adalah SPBU Pedaringan Kota Surakarta. Kemudian lanjut. Ini sekilas ada tampilan ya. Kita seolah-olah berada di sebuah pesawat atau drone ya. Ada berbagai zona, jadi banyak sekali area-area yang open space yang bisa kita kolaborasikan bersama. Kami mengajak berkolaborasi dengan para investor untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi di Kota Surakarta pada khususnya. Lanjut, jadi ada 8 zona, ruang terbuka 8 zona. Total semuanya ada 2,2 hektar yang bisa kita kolaborasikan bersama. Lanjut. Nah, ada hal, ini adalah sedikit dari berbagai kesempatan yang bisa kita kolaborasikan bersama, yang bisa kami tawarkan pada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kami membuka kesempatan untuk berinvestasi, yaitu membuka atau membangun gerai-gerai ekspedisi atau gerai paket logistik. Di sana sudah ada 12 pengusaha logistik ya, dengan kemajuan ekonomi, dengan kemajuan bisnis UMKM, captive market, terbuka lebar, dengan luas lahan 2000 meter, bangunan hanya 1000 meter, kemudian nilai investasi 2,6 miliar, dengan masa investasi 10 tahun, payback periodnya atau pengembalian modalnya 5 tahun 3 bulan. Lanjut. Kemudian juga warehouse, gudang. Kota Surakarta diharapkan sebagai hub, sebagai penghubung dari distribusi logistik dari area luar Kota Surakarta menuju Kota Surakarta dan sekitarnya. Sekarang ada 10 unit gudang yang okupansinya hampir 100%. Kami selalu ditanyain oleh pelanggan kami, masih ada enggak gudang yang kosong, masih ada gudang yang kosong. Jadi kami membuka kesempatan untuk bersama-sama berkolaborasi untuk pembangunan gudang seluas 1.200 meter, kemudian dengan nilai investasi 3,4 miliar, masa investasi sama 10 tahun, kemudian payback periodnya 5 tahun 8 bulan. Lanjut, model kerjasamanya ya kami bisa kita
teman-teman investor, teman-teman pengusaha menyewa lahan di kami, menyewa lahan kemudian dibangun untuk kepentingan ataupun untuk open space, kemudian operasional bersama KSO, kemudian bangun serah guna, investor membangun seperti tadi, membangun gudang 3,4 M nilainya, dibangun sendiri monggo, kemudian selama 10 tahun, setelah 10 tahun diserahkan ke kami. Dengan seperti tadi untuk payback periodnya 5 tahun 8 bulan. Kemudian bangun, kemudian dikolaborasikan, kemudian digunakan bersama-sama seperti itu. Lanjut? Ya sudah. Ini hanya sebagian kecil dari potensi ataupun kesempatan yang bisa kami kolaborasikan dengan teman-teman investor yang ada. Untuk lebih lengkapnya silahkan datang di booth kami. Ketika ini di exit pintu ini dibuka, di situ booth kami. Kemudian juga silahkan datang ke Perumda PAU Pedaringan yang beralamat di Jebres, di seputaran UNS, di sebelah belakang museum. Monggo, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di PAU Pedaringan Kota Surakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan tentunya kepada Bapak Surya Barno SPTMM. Terima kasih Bapak telah memberikan tentunya pemaparan presentasi, tentunya bagaimana bisa digunakan begitu ya untuk keperluan Bapak Ibu sekalian dari Perumda PAU Pedaringan Surakarta investasi yang ditawarkan. Betul sekali Titi. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu saja kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam kegiatan Solo Investment Forum 2025 Discover Solo Meets Opportunity. Dan sesi selanjutnya kita akan bergeser dengan menyaksikan presentasi dari dua pelaku startup lokal potensial. Yang potensial pertama yang hadir adalah Neura Book yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Sasmita Novitasari selaku founder Neura Book. Beri aplaus yang paling meriah. Terima kasih untuk para hadirin yang terhormat. Saya Sasmita, founder dari Neurabook. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Gen Z itu sangat kurang dalam literasi keuangan mereka untuk mengelola keuangan mereka. Berdasarkan data dari BPS, total Gen Z yang ada di Indonesia itu ada 75 juta. Yang mana itu adalah angka yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan lebih dari 50% dari mereka itu merasa bahwa mereka adalah sandwich generation. Di sini tugas kami adalah menjadi jembatan antara gap yang ada, yaitu mereka kurang dalam literasi keuangan, tapi mereka ingin semua yang serba instan. Mereka sudah terekspos dengan berbagai produk keuangan dan sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik. Bahkan berdasarkan data dari OJK, mereka menyumbang bersama dengan generasi milenial sebesar 37,7% yang memiliki kredit skor yang buruk. Karena ini semua disebabkan oleh literasi keuangan yang kurang. Karena itu kita menjadi financial guardian untuk para generasi Gen Z. Banyak sekali aplikasi keuangan yang konvensional mencatat keuangan mereka, bahkan termasuk bank, e-wallet, PayPal, bla bla bla. Mereka mencatat keuangan saja tanpa memberikan insight. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak bisa memberikan insight apapun karena data keuangannya itu tidak terkumpul menjadi satu. Disinilah kita ingin lebih dari aplikasi keuangan konvensional pada umumnya. Kunci utama kita adalah memberikan AI insight yang akan menjadi teman untuk Gen Z ini. Kita akan memberikan insight harian, mingguan, dan juga bulanan. Untuk insight bulanannya dan hariannya kita akan connect langsung dengan server GPT.
berdasarkan data dari user kita, tapi pastinya kita filter. Kita menggunakan berbagai rule base dan aturan-aturan keuangan yang sudah ada dan kita kembangkan bersama dengan AI. Kemudian untuk bisnis model kita ini sebenarnya sama ya seperti bisnis model pada umumnya, yaitu menggunakan konsep freemium. Kita memberikan fitur-fitur yang gratis terlebih dahulu untuk dicoba, kemudian kita memberikan rasa penasaran, rasa kurang, rasa ingin tahu yang lebih tentang gimana sih keuanganku, gimana sih aku harus berkembang, aku pengen kaya nih tapi aku nggak mau susah, kebiasaan Gen Z kan seperti itu ya. Di sini kita memberikan fitur manual entry dan basic report seperti aplikasi offline pada umumnya. Sudah banyak sekali dan itu sangat gampang sekali saya copy, gampang sekali saya buat, gampang sekali dikalahkan. Kemudian untuk fitur yang premium ini ada AI automation dan OCR. OCR ini nanti misalnya Gen Z berbelanja di supermarket, kita foto saja, kemudian nanti dari AI-nya akan menganalisis dan memasukkan ke server kita. Dan ada Smart Insight, AI Advice dan Forecasting. Forecasting ini konsep kerjanya dengan memberikan prediksi masa depan berdasarkan behavioral mereka saat ini. Misalnya, Gen Z itu kan sangat butuh sekali diawasi dengan ketat untuk keuangannya. Mereka perlu yang namanya teman yang selalu memberikan reminder, notifikasi. Gimana sih? Apakah aku hari ini boros? Apakah aku perlu dikurangi? Kalau mereka habis belanja kopi, hari ini saya belanja Starbucks 50.000. Tapi sebenarnya pendapatan dia dalam 1 bulan hanya 2 juta. Kalau kegiatan itu terus berlangsung, maka keuangan dia akan nggak cukup sampai akhir bulan. Inilah yang menyebabkan mereka itu terjerat oleh pinjol. Ini yang menyebabkan mereka harus berhutang, cash flow-nya negatif. Jadi tujuan kita tidak pernah menjanjikan kekayaan kepada Gen Z, tidak pernah menjanjikan mereka akan sukses dengan aplikasi kita, tapi kita menjanjikan kita akan membantu dia mengelola habitnya, membantu dia untuk memperbaiki cara dia membuat keputusan pengeluaran. Banyak sekali dari mereka itu bahkan tidak bisa membedakan, aku butuh ini atau aku ingin ini ya, aku harus beli ini atau aku tidak ya, semuanya dikendalikan oleh ego. Mereka sangat impulsif dan mudah sekali berpindah brand. Ini sebenarnya bisa menjadi pisau mata dua untuk saya, untuk kami, yang mana mudahnya mereka berpindah brand, ini sangat bagus, kita sangat mudah menarik mereka. Bahkan secara organik saya melakukan testing menggunakan TikTok, walaupun view-nya, akunnya sangat-sangat kecil, mereka sangat mudah di-trigger, mereka mudah penasaran, mereka ingin tahu, ingin cepat kaya, ingin bla bla bla, banyak sekali keinginannya. Dan di sini kita memiliki tujuan high volume dan low margin dengan biaya premium bulanannya adalah 35.000. Ini sangat murah, bahkan ayam geprek yang dibeli lewat online shop pun hanya 28.000 ya, 28 plus ongkir. Sedangkan untuk kayak insek 35.000 itu sangat murah sekali dan mereka sebenarnya mampu untuk membeli. Mohon izin Mbak, waktu kurang lebih 2 menit. Ya. Silakan dilanjut. Oh ya. Kemudian ada, pointernya nggak jalan ya? Oke, ini untuk bisnis model kita. Bisnis model kita sangat simpel. Untuk customer segmentnya balik lagi ke Gen Z tadi. Mereka usia 17 sampai 30 tahun karena kita perlu yang single dan sudah bekerja. Saya tidak bisa memberikan insight untuk yang sudah menikah, takutnya mereka memiliki pendapatan UMK untuk 4 orang dan itu saya tidak tahu ya cara pengelolaannya karena saya sendiri juga belum menikah. Kemudian untuk income rendah menengah, saya menargetkan mereka yang memiliki income yang bukan orang yang kaya, karena orang kaya pasti sudah memiliki literasi yang cukup. Ada mahasiswa, first jobber, freelance, dan side hustle. Kemudian ada financial anxious dan impulsif, tapi tech savvy. Mereka sudah bisa cara registrasi pinjol, tapi
tidak tahu cara mengelola keuangannya. Kemudian untuk customer relationship, cara kita membangun relationship dengan customer yaitu dengan self-service onboarding. AI sebagai financial body-nya, inti dari semua ini hanyalah AI-nya, insight-nya. Kemudian ada komunitas Discord atau Telegram yang akan kita bangun. Kemudian ada gamification streak. Kita mau Gen Z itu bisa memamerkan bagaimana kondisi keuangan finansial mereka dengan level-level yang terbuka, terunlock. Jadi levelnya terkunci dulu kemudian di-unlock dan bisa dipamerkan. Gen Z sangat suka memamerkan sesuatu dan ini sebenarnya bisa menjadi marketing yang bagus juga untuk kita. Kemudian ada value proposition. Value proposition kita balik lagi ke AI tadi, lagi-lagi AI. Kemudian ada prediksi cash flow berbasis kebiasaan, ini juga akan dilakukan oleh AI dan deteksi kebocoran uang, ini penting sekali, ini juga akan dilakukan oleh AI. Kemudian insight yang sederhana, bukan seperti Excel. Setelah itu ada unique value-nya, kita langsung kasih apa sih yang harus dilakuin, apa sih yang harus dibenerin. Dan ada key activity, aktivitas kita akan melakukan product development. Ada iterasi UI UX, kemudian ada insight improvement-nya. Kuncinya adalah di produknya dan kita akan melakukan insight yang lebih tajam, kita akan menstabiliskan AI-nya. Kemudian ada customer support. Waktunya telah habis. Oke. Baik, terima kasih untuk perhatian dan waktu yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Mbak Sasmita Novita Sari, founder dari Neurabook yang telah memberikan presentasinya kepada kita semua. Baik, tentunya ini adalah mewakili generasi muda yang terus memiliki bakat dan juga talenta serta pengetahuan yang luar biasa yang berguna bagaimana untuk nanti bisa ini ya berhemat, kemudian mengatur keuangan gitu Terlebih ya. lagi generasi zaman now itu banyak kan FOMO Titi Nah, ya. itu dia. Saya beli Fear of ini. missing out ya. Temannya beli ini saya harus ikutan beli. Nah, Iya. seperti itu. Jadi tidak berfaedah dan bagaimana bisa mengontrol keuangan ataupun finansialnya seperti itu. Benar Mudah-mudahan bisa sekali. bermanfaat. Yes. Baik, dan untuk berikutnya kita juga akan bersama-sama menyimak presentasi dari tentunya startup lokal potensial yang kedua. Dan ini adalah dari Umrohfit. Untuk itu langsung saja kami mengundang kepada Bapak Ahmad Uzlif selaku founder dari Umrohfit. Kami silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Uzlif Roshid. Saya dari Umrohfit. Jadi secara gampangnya, Umrohfit ini bisnis yang pertama membantu jemaah untuk mempersiapkan fisik dan mental kebugaran dalam melaksanakan umroh ataupun haji. Yang kedua adalah memfasilitasi customer atau klien yang ingin mendapatkan pelatihan kebugaran secara private di rumah masing-masing. Next. Yang kami berangkat dari dua masalah utama. Yang pertama adalah problem fisik jamaah haji dan umroh. Seperti yang kita tahu tahun ini itu dalam penyelenggaraan haji dan umroh itu korban jiwa di pelaksanaannya banyak sekali. Dan itu terjadi terutama karena di sana kurangnya pelatihan atau kurangnya persiapan fisik dari setiap jemaah yang berangkat haji dan umroh. Mereka mengalami banyak kelelahan secara fisik, akhirnya tidak kuat dan mengalami musibah gitu. Next. Yang kedua adalah sebenarnya kenapa banyak sekali masyarakat yang tidak mempersiapkan fisiknya atau tidak mempersiapkan kebugarannya dalam nggak cuma umroh tapi dalam sehari-hari. Sebagai umat muslim ada beberapa yang merasa tidak nyaman untuk berangkat ke gym karena yang pertama gymnya bisa bercampur. Nah ini mungkin bagi sebagian orang itu tidak nyaman di sana karena melihat lawan jenis dan lain-lain. Yang kedua adalah masalah waktu dan tempat.
semakin hari kota kita semakin padat karena ada makin cepat aktivitas ekonomi. Maka dari itu beberapa orang lebih mengalami masalah dalam keberangkatannya menuju area lokasi gym ataupun tempat kebugaran. Nah, next. Nah, sementara itu sebenarnya peluang usaha atau peluang di bidang ini tuh besar sekali. Data dari Dirjen PHU jamaah tahun 2002, 2022, 2023, 2024 itu terus meningkat. Dan seperti yang kita tahu, pada tahun ini umroh untuk umroh mandiri itu udah dilegalkan. Jadi secara umum masyarakat bisa lebih mudah untuk datang untuk melakukan ibadah umroh. Dan yang kedua, peluang industri wellness atau kebugaran atau kesehatan secara logistik itu sedang tinggi-tingginya. Jadi sedang sangat bagus-bagusnya. Kita lihat kemarin ada event Six Sorogo, rame banget. Terus Borobudur Marathon rame banget, fitness juga lagi naik-naiknya. Masyarakat tuh sekarang lebih aware gitu terhadap badannya. Nah, next. Nah, ini kami menghadirkan solusi buat jamaah-jamaah yang berencana untuk umroh gitu. Jadi itu kita ada program persiapan umroh 4-8 sesi kardio, intinya untuk mempersiapkan fisiknya untuk melakukan ibadah. Terus yang kedua kita bisa private gym, jadi misalnya Bapak Ibu atau saudara-saudara yang merasa kalau ke gym itu malu atau nggak punya waktu atau apa, kami bisa datang langsung ke lokasi Bapak atau Ibu untuk melakukan training di rumah masing-masing. Next. Jadi ini ada 4 model bisnisnya ya. Yang pertama adalah home visit gym. Jadi trainer kami akan datang ke rumah Bapak atau Ibu. Nanti kita akan melakukan pelatihan kebugaran di lokasi Bapak atau Ibu. Yang kedua, persiapan umroh. Jadi 4 atau 8 sesi kita datang ke lokasi Bapak atau Ibu untuk melakukan pelatihan untuk persiapan umroh ataupun haji. Nah ini yang ketiga ada mini group training. Jadi kan kadang kita kalau umroh itu nggak sendirian, jadi bisa sama keluarga atau sama teman. Nah itu kita juga bisa melakukan kunjungan untuk melakukan visit untuk melatih kebugaran. Kalau itu nanti harganya bisa jadi lebih murah. Misalnya taruhlah misalnya per sesinya 150 bisa turun jadi 140 untuk orang yang kedua, 130 untuk orang yang ketiga, dan seterusnya. Tapi maksimal tetap 4 orang karena form gerakan untuk melakukan kebugaran itu penting ya. Jadi nggak bisa kita latih terlalu banyak karena takutnya form itu kan atau gerakan yang benar itu kan menjamin tidak adanya cedera pada saat pelatihan. Next. Nah, itu aja dari kami, cukup singkat ya karena dibatasi juga. Jika ada Bapak atau Ibu yang ingin, kami open investment ya, jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu ada yang berminat untuk investasi di tempat kami, bisa menghubungi kami, bisa menghubungi saya di sini, atau bisa DM di Instagramnya @umrohfit. Atau mungkin Bapak atau Ibu yang berminat melakukan pelatihan kebugaran untuk orang tuanya mungkin karena udah susah keluar atau berniat umroh dan tidak yakin fisiknya siap untuk umroh, bisa menghubungi Instagram kami di @umrohfit. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang paling meriah kepada Mas Ahmad Uzlif, founder dari Umrohfit yang telah memberikan pemaparan pada hari ini. Baik, Eri, ini pemaparan hari ini begitu luar biasa ya. Betul sekali. Tentunya masih berkaitan dengan Solo Investment Forum 2025 dengan tema kita Discover Solo Meets Opportunity. Artinya banyak kesempatan-kesempatan yang luar biasa, banyak peluang-peluang yang begitu luar biasa yang bisa kita manfaatkan bersama. Tentunya dengan hal-hal yang sudah dipresentasikan oleh beliau Bapak Ibu tadi yang baru saja kita simak bersama. Ya, mudah-mudahan ini mendapatkan pencerahan untuk Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Betul. Dan tentu saja kembali lagi kami ingatkan bila Anda yang mungkin penasaran dengan hasil presentasi ataupun paparan-paparan dari setiap tadi yang telah maju di depan ini nanti bisa saling
menghampiri satu demi satu ya. Iya. Atau bisa meminta kontak person yang dapat dihubungi seperti itu Titi. Betul, dan kita yakin di depan tadi juga sudah ada banyak sekali booth-booth ya tentunya yang bisa dikunjungi. Di sana juga mungkin bisa bertanya karena tadi ada keterbatasan waktu ya. Jadi kita tidak bisa membuka sesi tanya jawab begitu ya dengan presentasi-presentasi dari Bapak Ibu yang baru saja kita simak. Betul sekali.